Oke ya, ini adalah ngobrol santai kedua lagi ya sebelum gua lanjut. Karena beberapa komenan di kalian masuk soal Latina Altro ya. Dan kenapa juga gua sampai masukin wishlist bahwa mesin ini adalah salah satu mesin yang harus ada di tempat gua, yang harus gua beli, kayak gitu loh. Tapi gua sebelum membeli ya, itu gua akan kasih beberapa pemikiran gua dulu kepada kalian. Supaya kalian nanti juga pas barangnya datang juga nggak terlalu kaget sih ya. Oke? Check it out. Latina Altro ya, kalau misalkan kita bandingin sama FCM 3605 ya. Ini sebenarnya lucu sebenarnya perbandingannya ya. Yang satu mungkin secara spesifikasi tertulis mirip. Oke, mirip. FCM 305 ataupun semua barang yang diproduksi oleh CRM, Gemilai yang belakangnya 3605 Gen ya, sama aja. Oke, sama aja. 3605 dibandingin Latina Altro. Oke, ini bukan Primo ya, Altro. Oke, Altro. Ini adalah mesin yang menggunakan boiler. Oke, single boiler. Kalau misalkan kita lihat di 3605 itu adalah seri 3605, 360 sekian, itu semua menggunakan thermoblock. Oke, single thermoblock ya. Gua akan jelasin yang mana lebih oke kalau misalkan dipakai di rumah ataupun dagang. Oke, ini adalah dua hal yang berbeda. Oke, kalau kita ngobrol soal dagang dengan harga yang lebih murah, gue pribadi lebih memilih thermoblock. Ada alasannya kenapa mesin-mesin yang mempunyai watt rendah, bahkan merek-merek yang cukup mahal ya, itu menggunakan thermoblock karena kecepatan dari pemanasan. Oke, gue pribadi kalau misalkan ngobrol soal pemanas ya, elemen pemanas di espresso, baik itu boiler atau thermoblock, gue pasti lebih milih boiler. Oke, sebenarnya ya, buat catatan ya. Tetapi kenapa gue bahas thermoblock di sini, karena thermoblock itu sebenarnya jauh lebih irit listrik juga. Ya, salah satunya ya, lebih cepat panasnya juga. Oke. Tetapi tidak akan sama dong dengan kalau misalkan kita menggunakan mesin yang pakai boiler. Jelas dong ya. Walaupun dia lebih lama menggunakan boiler, itu dia lebih konsisten ya. Kemudian tenaga uap dia lebih cepat, dia lebih kencang ya. Tapi minusnya pemanasan lebih lama. Kalau misalkan kita ngobrol soal penggunaan di rumah aja ya. Kalau penggunaan di rumah, gue akan lebih prefer ke boiler mungkin ya. Mungkin nggak ke thermoblock. Oke. Kalau misalkan gue taruh Latina Altro di rumah, wajar ya. Dengan 1450 watt itu dengan boiler 500 mili, gue rasa tidak akan terlalu lama untuk pemanasannya. Walaupun beberapa orang itu sudah mencoba dan akhirnya cycle pemanasannya itu adalah 1,30 menit. 1 menit 30 detik. Man. Jadi dia, kalau kita buat sebuah latte yang enak di rumah, itu wajar kalau kita lebih memilih Altro. Tapi kalau misalkan kita pakai dagang ya, yang mana itu terlalu lama boy. Terlalu lama banget, ya kan? Kalau misalkan kita menggunakan Latina Altro buat dagang, yang mana beberapa waktu lalu ya, kemarin sama barusan juga gue cek di tokonya Maharaja, Latina Altro sudah nggak ada ya. Kalau pakai itu kelamaan, hitung aja misalkan kalau kita manasin awal ya dari suhu di 30 derajat sampai suhu brewingnya 95, itu aja udah makan 1,40 detik, 1 menit 40 detikan. Habis itu dari 95 derajat ke 140 derajat itu masih butuh 1 menit 30 detik lagi. Ya gitu, itu menurut gua kelamaan. Bang, tapi kan kita bisa pakai suhu steamnya dulu. Ya bener juga, nggak salah gitu loh. Kita pakai suhu steamnya dulu, habis itu kita pindah ke espresso, itu jauh lebih cepat. Tapi ya ada satu minusnya, yang mana kalian tidak bisa, mungkin akan sulit sekali buat bikin latte art yang keren dan rapi. Karena susu itu ya sudah kita steam itu akan sitting gitu loh, akan diam ya. Yang mana nanti bawahnya cair, atasnya foam. Ya kan? Kalau kelamaan. Ya walaupun masih ada solusi digedok-gedok dan di swirl juga sih. Atau misalkan kita break, pakai dua milk jug kayak gitu. Bisa. Cuman secara praktisnya itu kan sebaiknya kita melakukan brewing espresso dulu, baru kita pindah ke steamer. Oke, jadi susu keluar itu setelah kita stretching, setelah kita swirling, itu kan posisi sudah rata, sudah muter gitu loh. Kita keluarin, cek, tarik, buang.
kita bikin latte art, itu sudah enak langsung. Kayak gitu loh. Nah itu pemikiran gue. Kalau misalkan untuk kedai, untuk dagang, mungkin untuk kalian yang budgetnya pas-pasan, mungkin gue akan lebih memilih kalian menyarankan ya kalian menggunakan mesin yang menggunakan thermoblock, karena itu akan jauh lebih cepat. Pemanasan awal itu mungkin dari suhu ruangan ke suhu panas itu mungkin nggak sampai semenit gitu loh. Bahkan cuman 25 sampai 30 detik aja itu sudah panas. Nah, dari suhu brewing ke suhu steam itu nggak terlalu jauh juga lah waktunya gitu loh. Hanya beberapa puluh detik aja. Kayak gitu loh. Jadi, itu aja menurut gue sudah terlalu lambat, boy. Itu aja menurut gue udah terlalu lambat. Sejujurnya gitu loh. Karena waktu itu pernah dapat orderan orang-orang yang lagi rapat, pengen diskusi soal bisnis. Itu kelamaan. Iya, baik itu single boiler atau thermoblock itu kelamaan, bro. Ya, nah di situ gue sebenarnya untuk kapasitas orderan gue seperti itu udah waktunya gue upgrade mesin. Ya, nah kalau misalkan kalian ingin upgrade mesin, pilih yang mana dong? Ya, tapi kan bang, kalau pakai mesin yang lebih mahal nanti listriknya lebih gede. Ya, iya juga. Tetapi kan selalu ada jalan menuju Roma, coy. Ya, ada teknologi yang namanya heat exchanger. Saran gue pribadi tentu saja gunakan mesin heat exchanger. Kenapa? Karena mesin heat exchanger itu kan hanya satu elemen pemanas. Kalau ini misalkan boiler, dia ada boiler satu lagi buat steam, kayak gitu loh. Jadi kalau misalkan dibandingin tenaga dual boiler ya beda ya. Kalau dual boiler kan bisa dua pemanasnya, jangan disamain dong ya. Heat exchanger, oke? Jadi kalau kita lihat wattage-nya ya, powernya itu cuman di 1450 sampai 1500 juga. Kayak gitu loh. Ada beberapa mesin heat exchanger yang menggunakan boiler stainless 6 liter, itu juga paling cuma 2000 watt gitu loh. Nggak gede-gede amat lah. Kalau misalkan kalian bandingin sama dual boiler, walaupun boilernya kecil-kecil tapi 2 biji ya, itu kan rata-rata menggunakan 2700 watt. Bahkan ada yang sampai 3200 watt kayak 3200 series. Ya, itu 3200 watt. Nah, ataupun kalian menggunakan tipe pemanas hybrid, itu juga bisa menjadi solusi buat kalian. Contohnya, si brew boilernya itu ya brew boiler. Ya pakai boiler dong, namanya juga brew boiler kan. Tetapi steamnya itu kadang-kadang ada yang pakai thermoblock. Ya, jangan ditukar nih, jangan ditukar. Oke, biasanya boiler untuk brewing itu menggunakan ya brewing boiler. Pemanas buat steam itu menggunakan thermoblock. Oke. Biasanya dengan sistem hybrid seperti ini kayak Milesto itu dia bisa mengirit listrik. Kayak gitu loh. Tidak terlalu gede jadi listriknya kayak gitu. Contohnya nih, ini contohnya ya. Ini kalau nggak kebalik ya. Karena di seri CRM, di seri Corima ya, itu rata-rata si boiler itu dipakai untuk brewing. Oke, brewing dan air panas. Kemudian si thermoblock itu buat steam. Kayak gitu. Biasanya itu untuk yang seri-seri yang lebih rendah wattnya. Nah, jadi buat kalian nih, seandainya kalian punya dana lebih, gue doain cuan semua ya. Sumpahin cuan lo ya. Oke. Belilah mesin yang untuk office, oke? Baik itu Expo Bar Office Leva, Control One. Dia menggunakan heat exchanger, cuman 1450 sampai dengan 1550 watt. Kalau misalkan kita ngobrol soal watt juga ya. Ataupun mesin-mesin heat exchanger lainnya, itu akan menjadi solusi buat kalian yang mungkin budgetnya sudah bukan di bawah lagi ya, bukan di bawah 5 juta lagi ya, tetapi mungkin sudah di atas 10 juta lebih dikit. Kayak gitu. Oke? Ya nggak sampai 20 lah, nggak sampai 20. Kurang lebih ya. Nggak sampai 20 intinya. Itu adalah mesin-mesin yang gue rekomendasikan buat kalian semua untuk coba ya. Dan juga sebenarnya ada beberapa mesin yang menarik perhatian gue ya. Cuman karena gue belum coba, gue belum kasih komentar. Doain aja segera ya. Ada mesin yang menarik sekali. Insya Allah doakan saja lancar. Kita akan review di episode-episode selanjutnya. Alright, see you next time. Enjoy your coffee today and have fun.